Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Nur Prabowo dari kelas S1 TT07F dengan NIM 19101197. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul 4 tentang posisi saya, yaitu modul 4 tentang konstruksi pengulangan. Untuk selanjutnya, untuk cita-cita, saya ingin menjadi orang yang sukses dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Makasih. Langsung aja kita ke modulnya, modul 4, yaitu konstruksi dasar pengulangan. Yang pertama itu dasar teori. Konstruksi ada dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan suatu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Kemudian secara umum struktur flowchart dari konstruksi dasar perulangan adalah sebagai berikut. Jadi ini ya, konstruksi dasarnya itu ada algoritma sebelum, counter awal, TO akhir, dan loop. Loop itu yang pengulangan ya. Terus ada decrement dan increment. Kemudian ada algoritma selanjutnya. Kemudian berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar perulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada yang pertama kondisi pengulangan, yang kedua ada badan pengulangan, kemudian yang terakhir ada pencacah atau counter. Kita langsung aja ke for to ya. For to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah sekali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Nah, ini bentuk pseudocode untuk struktur for to, yaitu yang pertama for, counter, nilai awal, TO, nilai akhir, kemudian DO. Terus for itu counter ya, nilai awalnya itu TO, nilai akhirnya DO. Dan ada proses atau instruksi badan pengulangan, kemudian and for. Yang kedua itu ada for to menurun, yang kalau yang tadi itu for to meningkat, kemudian ada yang for to menurun. For counter nilai akhir down to, tadi kan makanya cuma to ya, jadi ditambah down to, dan nilai awalnya jadi do, jadi kebalikannya. Nah, jadi ini kebalikannya. Kemudian ada proses instruksi badan pengulangan and for. Jadi itu. Kemudian ada while do. Bentuk pseudokodenya bisa dilihat ini, counter, nilai awal, opsional, kemudian while, kondisi stop, true, do, proses atau instruksi badan pengulangan, increment, decrement, opsional, and while. Nah, beberapa struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir, jadi while do itu hanya punya nilai akhir, beda dengan for to. Kondisi stop saja. Namun struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelumnya sebelum masuk pada struktur while do. Jadi seperti itu. Kemudian ada repeat until ya. Ini bentuk pseudokodenya bisa dilihat nih, ada counter, nilai awal, opsional, repeat, dan proses atau instruksi badan pengulangan, increment, decrement, opsional, until, kondisi stop atau true, maaf. Nah, nih struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi stop dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until kondisi stop akan dicek di akhir. Jadi while do itu diceknya di awal dan repeat until itu diceknya di akhir. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir ada pengulangan bersarang ya, maaf. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya. Jadi nested loop ya, atau bisa disebut nested loop. Nah, ini ada contoh matriks 2 dimensi dari pengulangan bersarang. Nih, terdapat kombinasi pengulangan yang dapat digunakan seperti kombinasi struktur yang sama for to dengan for to, while do dengan while do, dan repeat until dengan repeat until, dan kombinasi struktur berbeda for to dengan while do, for to dengan repeat until, while do dengan repeat until. Nah, bentuk pseudokodenya
pengulangan bersarang dan kombinasi for to adalah nih, ini pseudokodenya ya, di for counter 1 nilai awal, to nilai akhir, do for counter 2 nilai awal, to nilai akhir, dan do. Ini proses atau instruksi badan pengulangan and for. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke programnya ya. Kita buka dev++. Nih, ini adalah program yang saya buat sendiri di modul 4, yaitu tentang pengulangan ya. Dan kita langsung aja ya. Yang di baris pertama itu seperti biasa, include iostream dan using namespace std.2 int main kurung buka kurung tutup kurung kurawa buka integer pencacah sama dengan 1 titik koma int pencacah 2 sama dengan 1 titik koma integer c koma d titik koma int pilihan. Nah, int pilihan itu untuk merujuk pada ini ya. Kemudian cout contoh jenis pengulangan sederhana. Ini judulnya contoh jenis pengulangan sederhana. Cout yang pertama itu ada while, terus cout yang kedua ada while dual, terus yang ketiga ada for to. Jadi ini ada 3 jenis program, ada while, dual, dan for to. Jadi kita disuruh untuk memilih salah satu program untuk kita jalankan ya. Jadi seperti itu. Kemudian cout ada masukkan nomor pilihan Anda, jadi misalkan milih 1 yang keluar while, milih 2 yang keluar dual, dan milih 3 yang keluar for to. Dan saya input pilihan cout handle. Kemudian ada if pilihan sama dengan 1. Ini jika memilih pilihan while ya. Ini adalah contoh program while, yaitu ada while pencacah kurang dari sama dengan 4 ya. Kemudian kurung kurawa buka cout while handle pencacah plus titik koma. Ini adalah contoh program untuk jika kita memilih nomor 1. Jadi nanti outputnya jadi while ada tulisan while, ada 4 tulisan while ya berturut-turut, karena ini kurang dari sama dengan 4, berarti 0 1 2 3 4, berarti kan ada 4 yang masuk. Nah itu seperti itu. Ada 1 2 3 4, maaf, nolnya tidak dihitung. Nah jadi seperti itu. Ini juga pilihan kedua juga sama, else if pilihan 2 sama dengan 2, kemudian ada do. Ini yang untuk memilih dual ya, terus cout dual handle pencacah 2 plus titik 2 while pencacah 2 pencacah 2 kurang dari sama dengan 3. Berarti nanti bakal ada 3 output ya, ada 3 dual yang mengulang. Jadi dual aja ada 3 ya, karena kan kurang dari 3, berarti ada 1, ada 2, ada 3, nanti ada 3. Nah seperti itu. Dan yang selanjutnya ada else if. Ini untuk pilihan yang ketiga, jadi pilihan sama dengan 3. Kemudian ada cout, for to, handle, dan for. Nah ini ada for, C sama dengan 0, jadi angka awalnya itu 0 ya, titik koma, C kurang dari 5, titik koma, C plus. Jadi ini tuh jumlah pengulangan tapi penambahan juga ya. Jadi 0 ntar ditambah 1 jadi 1, apakah kurang dari 5? Iya kurang dari 5, berarti tambah lagi 1 jadi 2, apakah masih kurang dari 5? Masih, tambah 1 lagi jadi 3. Nah itu begitu seterusnya. Ini seperti itu. Dan else cout, maaf Anda salah jika menginputkan nomor. Jadi selain kita menginputkan 1 2 3 itu bakalan tidak terdetek, karena saya memasukkan cuma program untuk pilihan 1 2 dan 3. Selain itu tidak bisa. Jadi kita langsung aja untuk meng-run ya. Oke, langsung aja kita langsung compile and run. Oke, kita tunggu sebentar, programnya akan jalan. Oke, tunggu sebentar.
Oke, bentar. Maaf ya, ini agak lama soalnya ini laptopnya laptop kentang ya. Maafkan saya ya. Nah, ini udah nih. Nah, nih kita misalkan kita milih satu nih, kan kita ada while. Berarti kan ada 4 pengulangan ya, karena di program kan juga. Nah, nih lihat nih. Nah, nih pilihan satu kurang dari sama dengan 4, berarti 4 juga dihitung dong, jadi 1 2 3 dan 4. Nah gitu, jadi ini kan ada 4. Nah misal kita run lagi, kita milih 2. Nah ini juga sama kan, 3 ada 3 kan. Nah ini juga kurang dari 3 nih, mana nih. Nah ini nih kurang dari 3, berarti ada 1 2 dan 3, berarti ada 3 dong. Benar ya, 2 ada 3. Oke, misal kita pilih yang nomor 3 ya. Kita pilih yang nomor 3. Oke, kita enter saja langsung. Nah, ada 1 2 3 4 dan 5. Nah, untuk ini kan nilai awalnya 0. 0 ditambah 1 kan jadinya 1. Apakah kurang dari 5? Kan pertamanya 0. Jadi apakah 0 kurang dari 5? Iya, benar. Berarti masuk dong. Kemudian kan tadi awalnya 0, kita tambah 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, jadi masuk dong. Jadi udah ke input 2 dan seterusnya sampai berarti sampai 4. Soalnya saya kurang dari 5. Kurang dari 5 itu angka 4. Nah, berarti ada 5 pengulangan, yaitu 0 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menuju ke flowchartnya ya. Untuk flowchart yang saya buat di pengulangan. Oke, ini untuk flowchartnya, misal kita mulai, terus kita masukkan jenis pengulangan, misalnya kita while, langsung sini turun, misalnya langsung turun sini, namanya misalnya kita namanya Arya. Kalau tadi di program kan namanya while ya, jadi kita anggap aja ini while ya. Jadi kita anggap aja ini while. Jadi kita misalnya masuk sini, terus Arya, jadi nah kan baru 1, kita turun lagi. Nah 2, kita turun lagi. Nah 3, berarti 3. Lagi kita turun sini lagi, misal duel, turun sini, Putra di sini. Nah kan baru satu nih, berarti kan kurang dari 4, berarti ada 4 dong. Terus putar lagi 2, dan putar lagi 3, dan putar lagi 4. Nah jadi sampai 4. Kemudian misalnya kita milih yang ketiga nih, misalnya kita milih pengulangan yang ketiga, berarti kita turun, kita false, terus langsung ke for to, kan sama dengan 1 kan kurang dari 5 dong, berarti ngulang lagi dong, tambah 1 lagi jadi 2, terus ngulang lagi jadi 3, ngulang lagi 4, 5. Nah udah sampai 5, udah selesai. Jadi seperti itu program yang saya buat, dan ini adalah flowchart yang saya buat juga. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung kalian semua, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.